Halo semua, ketemu lagi dengan saya Fitri Tunjung Sari di channel saya Fitri's Class. So, today hari ini saya akan membahas mengenai 10 tips gimana caranya saya bisa mendapatkan 1000 subscriber dalam hanya waktu 4 hari saja. 4 hari. Jadi saya mulai video pertama saya itu tanggal 1 Juli 2020. Dan saya mendapatkan subscriber yang ke 1000 itu pada tanggal 5 Juli 2020. Nah, banyak yang nanya, gimana sih caranya kok bisa cepet banget mendapatkan subscriber? Pada waktu itu saya baru punya 1, 2, 3, 4 video. Jadi tanggal 5 adalah video saya yang kelima. Waktu itu saya berusaha membuat video secara aktif, secara terus menerus setiap hari. Jadi tanggal 1 dimulai hari Rabu, saya bikin Rabu Sinau. Kemudian Kamisnya saya bikin Kamis Bisnis, ya. Jumatnya saya bikin Jumat Berkat, giveaway pulsa, ya. Sabtu kosong saya nggak bikin, ya. Itu Minggu 1, 2, 3, 4, 5 Minggu itu saya bikin minggu review ide konten YouTube. Nah, pada saat itu sudah tercapai 1000 subscriber. Nah, buat kamu yang baru tahu 1000 subscriber untuk apa, jadi untuk bisa dimonetize. Monetize itu artinya mendapatkan sedikit penghasilan dari YouTube, dimana video kamu akan diselipkan iklan-iklan dari sponsor-sponsor yang berasal dari YouTube. Sorry, kebelibet mulu nih ngomongnya, sponsor. Nah, itu dia. Jadi nanti di video kamu akan diselipkan iklan-iklan, ya. Nah, itu artinya YouTube-nya sudah dimonetize. Nah, syarat untuk mendapatkan monetization atau mendapatkan uang atau penghasilan atau revenue dari iklan tersebut adalah sudah mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 watch time atau jam tayang, atau artinya waktu yang ditonton oleh audiens Anda. Boleh subscriber, boleh bukan subscriber. Pokoknya video-video kamu itu ditonton selama 4000 jam. Nah, itu 2 syarat minimum supaya channel kamu bisa dimonetisasi. Oke, kembali ke topik tadi, gimana sih caranya supaya dapat 1000 subscriber dalam waktu 4 hari saja. Pertama, ini yang saya lakukan ya, ada 10 tips. Pertama, minta inner circle kamu untuk mensubscribe. Inner circle itu siapa sih? Keluarga kamu, saudara-saudara kamu, teman-teman dekat kamu, teman kerja kamu, pokoknya sahabat-sahabat kamu, pacar kamu, suami kamu, adiknya pacar kamu, kakaknya pacar kamu, dan sebagainya. Kalau perlu kucing kamu, kalau bisa subscribe, oke? Nah, ini yang nomor 1 nih, insya Allah paling gampang ya. Harusnya mereka mau dong kalau mereka punya hubungan baik dengan kamu, oke? Number 2, nomor 2, taruh nama channel kamu di sosial media description kamu. Ya, di sosial media kan suka ada about, kalau Facebook misalnya. Kemudian di Instagram juga ada profil ya. Nah, itu selipkan di situ mengenai YouTube channel kamu, nama YouTube channel kamu. Kalau perlu langsung linknya, link YouTube channel kamu diselipkan di situ. Hanya memang yang nomor 2 ini kamu tidak bisa memantau ya. Jadi sifatnya hanya himbauan, jadi nggak maksa. Lanjut, yang nomor 3, minta teman dan jaringan kamu yang ada di grup untuk mensubscribe. Kamu pasti punya grup-grup kan, grup WhatsApp, grup Line, kemudian grup Telegram misalnya. Nah, mereka itu teman-teman kamu yang biasanya juga kenal kamu kan, sehingga kamu bukan orang asing lah di situ. Nah, minta supaya mereka itu nge-subscribe. Tentu harus ada videonya dulu ya. Nah, mungkin bisa nge-share video tentang ini, video tentang itu. Nah, syukur-syukur kalau minat mereka, teman-teman kamu itu sesuai dengan video yang kamu share. Jangan lupa selipkan pesan sponsor untuk mensubscribe channel kamu. Oke? Oke, lanjut. Sekarang yang nomor 4. Kamu bisa join community group yang ada di sosial media. Contoh ya, di Facebook itu banyak banget
community group. Kamu ikut misalnya travel, yang suka traveling, ada yang suka masak-memasak, ada yang suka bisnis, kemudian ada YouTuber group juga ada. Kamu searching aja di Facebook, cari grup tentang apa, ya. Nanti di situ akan keluar, kemudian kamu join ke dalam grup tersebut. Ingat ya, buat kamu yang baru join, tentu nggak bisa ujuk-ujuk langsung minta, subscribe dong. Nah, berteman dulu. Tentu ini agak makan waktu sih, ya. Kalau dalam 4 hari, ya mungkin bisa lah dalam 2 hari, baik-baik dulu, keperkenalkan diri dulu. Kemudian, syukur-syukur kalau video kamu itu berhubungan dengan grup ini. Misalnya, video kamu tentang traveling, kamu join ke dalam suatu grup yang suka traveling, maka itu bisa masuk ya, cocok banget. Dan mudah-mudahan tidak dihapus oleh adminnya, karena dianggap spam. Nah, atau kamu suka masak, kemudian kamu join ke grup masak-memasak, kamu masukkan video kamu tentang masak-memasak ke dalamnya. Nah, itu juga bisa membantu. Yang nomor 5, buatlah live stream event dan meminta mereka untuk subscribe. Nah, gimana cara bikin live stream event? Ya, live stream di YouTube ya. Tentu kamu harus cari kamu mau bikin event apa. Nah, hubungkan dengan yang sifatnya dengan keahlian kamu, atau kamu bisa undang orang yang punya keahlian yang kira-kira bisa menjual. Misalnya ahli kuliner gitu ya, atau dirimu sendiri yang pintar memasak. Nah, buat live stream event itu dan gratiskan. Dengan semakin banyak audiens, maka Anda atau kamu bisa menjaring lebih banyak lagi subscriber. Oke? Jangan malu untuk bikin live stream event. Caranya bikin poster dulu atau flyer, kemudian sebarkan dulu di sosial media atau di jaringan kamu yang paling dekat. Kemudian layangkan event tersebut ya, buat event tersebut. Kemudian lanjut, yang nomor 6, membuat giveaway program untuk subscriber kamu. Nah, ini juga sangat membantu buat saya. Kenapa? Karena biasanya nanti di tag-nya itu, kalau kamu buat giveaway, misalnya giveaway pulsa atau giveaway HP, yang lebih banyak peminatnya sebenarnya giveaway HP ya. Nah, kamu janjikan akan memberikan HP tersebut, bukan hanya janji ya, tetapi harus dipenuhi. Jika sudah memenuhi misalnya 1000 subscriber, maka akan diundi. Nah, di situ akan dituliskan. Ada contohnya juga di dalam video saya giveaway pulsa di salah satu video saya di channel ini. Bisa dilihat di atas. Giveaway ini sangat ampuh ya, karena mereka bisa searching. Mereka biasanya mencari-cari giveaway apa yang sedang launching. Nah, itu bisa di searching di YouTube. Tentu keywordnya harus tepat, tagnya harus tepat. Nah, bagaimana cara membuat tag? Nanti kita akan bahas lagi ya. Bisa dilihat di card ini. Lanjut. Kemudian yang nomor berikutnya adalah make on offline event and tunjukkan kepada mereka bahwa yang mensponsori adalah channel Anda. Bikin on offline event tentu memang nggak gampang ya, harus ada topiknya. Nah, di sini saya ingin menunjukkan video-video yang sudah saya buat dari paling awal sampai saya mendapatkan 1000 subscriber. Jadi ini video pertama saya, bisa dilihat di sini, tanggal 1 Juli, mengenai tips skripsi. Kemudian tanggal 2 Juli, ini video lucu-lucuan ya, parodi 1000 subscriber. Oke, ini videonya sangat pendek, sangat singkat. Kemudian pada tanggal 2 Juli juga, saya membuat video Kamis Bisnis. Dan pada tanggal 3 Juli, saya membuat giveaway. Ya, giveaway pulsa. Pada tanggal 4 Juli, saya membuat video mengenai naik balon udara di Kapadokia, Turki. Nah, secara mengejutkan justru, ini merupakan pemicu ya. Video di Turki ini merupakan pemicu mereka untuk menonton video-video saya yang lain. Dan ternyata itu menarik mereka untuk menonton video saya yang ini, Kamis Bisnis. Ya, saya nggak tahu kenapa. Padahal video ini saya buat dalam bahasa Indonesia. Nah, ini adalah contoh.
Jadi semenjak itu saya bisa tahu bahwa ternyata banyak penggemar saya, maaf bukan penggemar ya, kayak artis, bahwa audiens saya kebanyakan dari Turki. Nah, sekali lagi, one more time for my Turkish audience, my Turkish brothers and sisters, Rica Ederim, Tesekur Ederim, halo. Oke, saya kasih contoh ya di sini, bagaimana saya bisa melihat secara geografis audiens saya masuk ke analytics, di sini analytics, kemudian saya pilih audiens. Ya, dari sini saya masuk ke geografi. Ini ada top countries ya. Nah, ini setelah beberapa hari baru proporsi dari audiens Turki menurun. Setelah hari setelah minggu kedua ya, baru proporsi orang Indonesia mulai watch time-nya lebih banyak daripada sebelumnya. Tadinya orang Turki ini view-nya bisa sampai 85%. Ya. Tetapi ternyata sekarang turun menjadi 66,1% karena porsinya diambil oleh Indonesia. Nah, ini bagaimana saya bisa melihat. Nah, untuk kasus kamu lihat, kalau nomor 1 orang Indonesia, lihat nomor 2-nya siapa, nomor 3-nya siapa, kamu bisa mengambil video-video yang menarik perhatian mereka. Oke. Ya, dari sini terlihat ya. Nah, di sini juga saya bisa menunjukkan video apa sih ya pada tanggal ini 4 Juli bisa terlihat ini adalah peak saya, puncak terbesar saya pada tanggal ini dari Turki surprisingly 15.545 view ya yang melihat saya. Wow, amazing di tanggal ini. Turki. Tanggal 4 itu adalah saya meluncurkan video saya tentang balon udara Kapadokia. Tetapi surprisingly, yang ditonton videonya waktu itu bukan balon udara yang paling banyak. Jadi mereka itu balon udara hanya pemicu, kemudian mereka menonton video-video saya yang lain. Oke, di sini bisa terlihat nomor 1 pada waktu itu adalah Turki 15.545, kemudian nomor 2 Indonesia 1094, kemudian Azerbaijan ini banyak juga nih. Wow, saya jadi pengen ke Baku, Azerbaijan. Halo people of Azerbaijan. Kemudian Germany juga banyak. Selamat malam apa ya? Saya taunya Ihli Bedih doang. Ihli Bedih. Oke, juga banyak 311 dan Hungary 137. Jadi ini top 5 negara-negara yang menyukai video-video saya. Nah, ini secara geografis ya. Hai semuanya, jadi ini saya mau tunjukin kamu proporsi dari audiens secara demografis by age and gender. Jadi sini bisa kelihatan ya. Nah, nih di grafiknya bisa terlihat bahwa yang paling banyak itu ada di kelompok umur 18 sampai 24, kemudian di kelompok umur berikutnya 25 sampai 34, 35 sampai 44, 13 sampai 17 dan 45 sampai 54. Nah, artinya kamu harus memberi topik yang menyenangkan untuk kelompok-kelompok umur tersebut, terutama umur 18 sampai 24 ini. Nah, oke, caranya gimana? Caranya kamu bisa membuat masuk ke community tab ya. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana community tab di studio.youtube.com atau di YouTube Studio. Nah, di halaman paling depan itu ya, channel dashboard, turunkan dulu sedikit. Nah, di sini ada link menuju go to the community tab. Kita klik tabnya. Nah, ini adalah tab yang sudah saya buat. Nah, misalnya ini, saya
memberikan teaser mengenai apa yang kemudian akan saya buat. Dan ini saya tanya kepada audiens saya dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, karena secara geografi saya, kebanyakan mereka berasal dari luar negeri juga. Contoh, video jalan-jalan apa yang paling Anda lihat berikutnya, which traveling video you want to be in my next video. Kemudian saya beri pilihan, Turki Istanbul trip, Hajj trip, Japan trip, dan India Bangalore trip. Ternyata jawaban terbanyak adalah Turki Istanbul trip. Jadi ini adalah yang akan saya buat di video jalan-jalan berikutnya. Kemudian yang berikutnya, konten apa yang paling Anda sukai atau what kind of content do you like most? Nah, sebenarnya di dalam YouTube channel saya itu ada beberapa konten besar ya. Temanya ada bisnis, ada e-learning, traveling, dan hobi. Hobinya khususnya masak ya. Nah, ternyata dari 3 pilihan yang saya berikan, sebanyak 52% memilih traveling. Jadi tentu ini berarti yang harus saya berikan lebih banyak porsinya kepada para audiens saya, sehingga mereka tetap loyal. Dan berharap bahwa ini akan mengajak teman-teman mereka yang lain untuk menonton YouTube saya dan tentu tadi subscribe YouTube channel saya sehingga bisa mendapatkan 1000 subscriber dalam waktu yang singkat. Oke, itu aja dari saya untuk pembahasan ini. Oke, saya ulang sebagai kesimpulan, sebagai summary juga atas apa yang sudah tadi kita bahas. Jadi ada 10 tips untuk mendapatkan 1000 subscriber dalam waktu 4 hari saja. Berdasar pengalaman saya, yang pertama, minta inner circle Anda, jaringan terdekat Anda untuk subscribe YouTube channel Anda. Yang kedua, taruh channel name kamu di Facebook dan Instagram kamu. Itu yang saya lakukan juga. Yang ketiga, minta teman dan jaringan kamu yang ada di grup-grup komunikasi seperti WhatsApp, Line, Telegram untuk subscribe. Kebetulan saya hanya punya WhatsApp, jadi saya minta di WhatsApp. Kemudian join Facebook community group, ini juga saya lakukan. Saya ikut join YouTuber group, saya join travel group, saya join business club, kemudian business group dan masak-memasak group. Karena itu semua ada di dalam konten dari channel saya. Kemudian yang nomor 5, membuat live stream event dan meminta mereka untuk subscribe. Ini juga saya lakukan, tetapi ini tidak saya lakukan di 4 hari pertama ya. Ini saya lakukan pada minggu yang berikutnya. Dan ternyata setelah saya lakukan ini cukup manjur ya. Saya bisa dapat sekitar 500 subscriber dari event live stream ini. Kemudian yang keenam, membuat giveaway event untuk menarik subscriber. Ini juga cukup manjur. Saya bisa mendapatkan sekitar 300-an subscriber baru dengan giveaway ini. Giveaway-nya gak perlu yang mahal-mahal, gak perlu mobil, gak perlu rumah, gak perlu tanah. Bahkan saya nggak pakai HP juga, saya pakai giveaway pulsa. Contoh videonya ada di dalam YouTube channel saya ini juga. Kemudian saya membuat nomor 7, membuat offline event dan menunjukkan kepada mereka bahwa Anda sudah memiliki channel. Yang nomor 7 ini saya hanya sampaikan kepada teman-teman saya saja. Saya tidak membuat offline event, tapi ini kamu bisa lakukan nanti waktu corona sudah selesai dan saya rasa ini cukup ampuh. Kemudian yang ke-8, gunakan community tab yang menunjukkan bahwa Anda mengapresiasi pendapat dan meminta masukan dari subscriber Anda. Nah, dengan ini maka loyalitas subscriber Anda akan terbentuk dan diharapkan mereka dapat share kepada teman-temannya yang lain gitu ya. Nah, yang ini juga saya lakukan tetapi bukan di 4 hari pertama. Ya, karena saya baru tahu ada community tab setelah minggu yang berikutnya, minggu kedua dari YouTube channel saya. Yang ke-9, membuat video berdasarkan geografi. Ini juga saya baru tahu setelah saya mencapai 1000 subscriber. Ya, tadi saya sampaikan bahwa ternyata video saya banyak penonton atau audiensnya itu dari Turki. Nah, itu kemudian menjadi dasar saya untuk membuat video traveling saya berikutnya. Saya upayakan banyak dari Turki dan itu sudah saya tanyakan di community tab dan ternyata mereka berminat. Kemudian nomor 10, membuat video berdasarkan demografi. Nah, ini yang saya coba ya untuk menaikkan jumlah
audiens female atau perempuan saya membuat konten mengenai masak-memasak di YouTube channel saya ini. Kebetulan saya sendiri suka memasak, dan itu adalah salah satu topik di dalam YouTube channel saya, yaitu Fitris Class, di mana saya membagikan hal-hal yang saya ketahui, yang saya sukai gitu ya, sebagai ajang untuk sharing ilmu dan pengalaman saya, termasuk di dalamnya masak-memasak. Untuk cooking ini, untuk masak-memasak, belum terlihat hasilnya, karena tadi sudah saya sampaikan nature dari audiens Anda itu sebenarnya sudah terbentuk dari awal. Lebih banyak laki-laki atau lebih banyak perempuan itu dalam perjalanan waktu itu mungkin tidak akan banyak berubah. Tetapi kalau kelompok umur itu juga saya rasa juga tidak banyak berubah juga. Tetapi kalau Anda ingin berusaha mengubah, saya rasa itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Jadi lebih baik fokus dengan segmen yang saat ini sudah menjadi segmen terbanyak dalam YouTube channel Anda. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.